Thank you, Mbak Muning. Kita mulai. Siapa dulu yang akan melakukan presentasi pertama? Silakan. Kamu siap, Bre? Ya, silakan Pak Ari. Suaranya kok putus-putus? Suaranya nggak jelas, Pak. Ari. Suara dulu, Pak. Coba. Oke, suara saya jelas? Nah, Ya, oke. sudah jelas, Pak Ari. Oke, sebentar ya. Kebetulan di sini masih ada tamu, saya maksimalkan. Ari atau mau pindah ke ruangan saya boleh Pak, biar Rere dulu. Bapak pindah ke ruang tamu saya aja Pak, kalau ada tamu Pak. Oke, Mbak Riri, ini dulu, saya pindah ruangan dulu ya. Ya, baik. Minta untuk jadi itu, minta dibukakan itu. Belum bisa share. Udah, Re. Udah, Mbak Re. Ya. Ya, selamat pagi Pak Pierre dan Bapak Ibu semuanya dari PMBBSD mau melaporkan untuk PMB sampai dengan per kemarin. Untuk perolehan siswa di PSD per tanggal 9 September itu di 220 dengan KPTK itu 41, SD 74, SMP 69, dan SMA 36. Kalau untuk per bulannya di Agustus sampai dengan akhir Agustus kami di basic closing 219. Untuk September ini baru closing 1, jadi di angka 220. Untuk target pencapaiannya di akhir Agustus kita untuk pencapaian secara keseluruhan itu untuk KPTK di Agustus itu bisa mencapai 123% dari target Agustus. SD itu di internal dan eksternalnya mencapai lebih dari target di Agustus. Untuk SMP eksternalnya lebih dari target di angka 133, di internalnya di 98%. Untuk SMA itu di 75% dan 43%. Jadi untuk yang di Agustus, untuk yang semuanya mencapai target dari internal maupun eksternal itu adalah unit SD. Nah, itu untuk lead source closing selama Agustus sampai awal September ini masih banyak di sibling. Untuk yang pertama, yang kedua recommend a friend, ketiga website, dan keempat SA, yang kelima terbesar itu melalui IG. Jadi sekarang sudah mulai banyak orang tua yang mendapatkan informasi setelah Maris itu dari media sosial kita. Ini untuk data internal kelas ujung yang tahun ini TK ke SD itu dari jumlah siswa 55 itu closing 39, SD ke SMP dari 68 closing 41, SMP ke SMA dari 57 itu closing 28. Sedangkan kita untuk sisa yang belum closing kami coba petakan, kita coba follow up kembali. Itu sementara yang belum tahu, yang masih kita coba untuk ya menjadi target kita bisa closing di bulan September ini. TK itu masih ada 7 yang ya bilangnya masih mencari sekolah lain, belum tahu, masih pikir-pikir begitu. Kemudian SD itu ada 8 dan SMP ke SMA itu ada 10. Jadi kita masih kira-kira mempunyai data list dari internal itu 25 untuk kita coba bisa closing untuk di bulan September ini. Nah, ini untuk satu persatu anak-anaknya ya. Jadi yang belum closing itu untuk TKB ke SD itu ya ada yang bedep, ada yang memang karena kakaknya sudah di sekolah lain makanya akan melanjutkan ke sekolah yang sama dengan kakaknya. Kemudian ada beberapa juga orang tua yang apa namanya belum tahu karena ada kemungkinan pindah tugas orang tuanya.
Dan juga ada yang memang berkebutuhan. Jadi kalau yang berkebutuhan memang tidak disarankan untuk lanjut di Stella Maris dan mencari sekolah lain gitu. Jadi ini kalau untuk yang masih pikir-pikir kita masukkan ke target kita. Ini untuk yang SD ke SMP itu yang merah-merah itu kita coba untuk skip, tidak kita fokuskan. Yang kita masih warna hitam karena belum masih lihat-lihat sekolah lain, masih pikir-pikir, itu juga yang kita akan fokuskan. Ini untuk SMA. Terus kemudian karena untuk yang SMP SMA, untuk yang memang ada anak-anak kan memang mau ke Ursula, itu masih Ursula masih di September sampai dengan Oktober untuk pengumumannya. Jadi kita masih keep sebenarnya, untuk kita belum buang datanya, kita masih terus kontak ke orang tua itu gitu. Untuk kegiatan di akhir Agustus kemarin kita ada coaching badminton, ada anak eksternal 3 tapi masih piggy bank 2 karena kelas 5 dan masih belum kelas ujung, dan ada kelas ujung 1 tapi masih kurs karena dari sekolah negeri. Lainnya itu dari internal tapi anak-anak cukup antusias ini ya, dan pelatihnya juga cukup antusias. Untuk foto-fotonya itu di-share juga di Yonex Internasional, juga Daihatsu Internasional oleh coachnya. Jadi itu membantu untuk promosi Stella Maris BSD. Untuk kita juga keep apa namanya customer relation ya. Jadi ada masukan dari Pak Pierre untuk tetap keep untuk customer relation-nya. Jadi kita coba terus menyapa orang tua, memberikan ucapan terima kasih sudah datang ke Stella Maris. Kemudian kita tawarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Jadi kita coba untuk terus keep kontak dengan orang tua yang sudah datang tapi belum mendaftar. Kemudian untuk program di September ini kita ada cukup banyak program sebenarnya. Untuk SA kita selalu share untuk kegiatan diundang ke hari Sabtu, karena setiap hari Sabtu meskipun kami tidak open house tapi tetap ada kegiatan gitu. Jadi untuk community kami juga ada penawaran program khusus. Internal kita juga undang kegiatan-kegiatan di Stella Maris, juga nanti di tanggal 21 akan ada seminar juga untuk orang tua, bersamaan juga dengan open house di bulan September. Kemudian untuk kegiatan di hari Sabtu ada fun learning, ada taman bermain, ada Saturday Explorer untuk semua unit. Kemudian open house kita jadwalkan di tanggal 21, ada seminar dan juga ada art exhibition. Kemudian ada kegiatan yang melibatkan guru dan karyawan, tetap kita untuk one man closing-nya menggerakkan guru dan karyawan untuk berpartisipasi di PMB. Kemudian ada juga program cluster atau RW, itu kita coba kontak beberapa orang tua yang bisa membantu kita untuk datang ke cluster tersebut untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan gitu. Selain itu untuk media sosial kita juga selalu update good news di IG dan juga medsos. Itu setiap hari setiap ada good news selalu kita share dan melibatkan seluruh guru karyawan untuk bikin status, share di medsos mereka gitu. Untuk target leads-nya di September ini 150, untuk target closing-nya itu 50. Ini untuk materi promonya di bulan September ini. Ini yang setiap Sabtu kita adakan dari unit TK sampai SMA, ada SD itu ada Saturday Explorer, TK itu ada taman bermain, SMP ada fun activities, kemudian ada SMA itu ada weekend seru gitu, yang kegiatannya setiap Sabtunya itu selalu berbeda-beda. Ini untuk materi promo open house dan juga exhibition di tanggal 21 sudah kita naikkan juga, baik secara online maupun offline. Kemudian juga ada kegiatan seminar nanti untuk ini seminar dibantu oleh tim marketing untuk pembicara dan juga semuanya. Kemudian ini ya ini yang sudah diangkat ke ads. Ini juga sudah masuk ke ads, itu beberapa promo offline-nya juga. Ini di area BSD, Gading nggak sampai Gading Serpong, Cisau, Alam Sutra, terus daerah Pamulang, Bintaro, ini sudah naik semua untuk promosi tanggal 21. Nah ini untuk program gereja difokuskan ke 5 gereja, itu kita ke Gereja Santa Monica, Gereja Santo Barnabas, Gereja Santo Ambrosius, Gereja Santo Nikodemus, dan GKI Giriloka. Untuk Gereja Santa Monica sendiri kita menawarkan diskon tambahan selain diskon yang memang sudah berlaku di
bulan September ini memang sudah ada programnya di tahun lalu, sudah konsultasi juga dengan Bu Lulu, jadi kita tinggal meneruskan lagi, merimain kembali kepada gereja-gereja ini bahwa untuk pengurus gereja atau dewan paroki itu ada tambahan diskon gitu. Dan juga pemasangan materi promo open house seperti poster, spanduk, seperti itu yang di gereja-gereja ini. Ini untuk program klaster atau RW itu kita pilih beberapa klaster atau RW yang memang anak-anaknya itu banyaknya dari sini gitu. Jadi kita juga mencari orang tua yang siapa ya yang bisa membantu masuk ke situ gitu, karena akan lebih mudah ketika kita ada channel yang sudah ada di situ gitu. Jadi kita menawarkan kegiatan bersama untuk klaster-klaster yang sudah kita pilih ini. Tapi ini kita masih menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal klaster gitu. Jadi kita kontak terlebih dahulu melalui telepon, WA ke orang tua, atau ketika bertemu kita ajak berbicara langsung. Ini untuk prospeknya di bulan September ini, untuk internal itu masih ada 25, untuk yang eksternal itu masih sedikit, karena ini kita benar-benar data September ya, jadi data yang masuk di September yang masih BOM. Kalau full saya nggak masukkan ke sini, jadi untuk data tamu itu 10, jadi totalnya 35 sampai dengan awal September ini. Mudah-mudahan dengan naiknya ads, materi promo Bu offline, Rere, ini berarti 25 maksudnya masih bisa kita closing. Ini internal ya berarti ya? yang internal itu dari yang tadi Pak, yang sudah daftar saya, ini yang masih pikir, masih ya nanti dulu itu. Dipilih aja mana yang masih bisa di closing. Iya Pak. Ya. Baik, Terus satu, terus kedua berarti untuk yang eksternalnya kan masih sedikit nih yang 10, Ya. ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, coba di closing dulu juga aja yang 10 ini supaya minggu ini ada closing lah. Minggu ini mungkin ada closing 7 atau 8 kan udah bagus. baik, Iya, Pak. Sambil tadi program-programnya yang gereja, RW-RW memang harus benar-benar kita keluar nih, proaktif, jemput bola, ya kan, sehingga progres untuk hot leads-nya bisa terus bertambah. Ya, Iya Pak. September ini menurut saya tetap harus fokus dan proaktif, ya kan, supaya nggak kehilangan momentumnya. Jadi artinya kalau walaupun kita ditarget nih masih ada closing 80 lagi, bisa masih on the track kurang lebih. Ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Sudah selesai Pak. Mungkin ada masukan lain dari yang lain juga. Yang menurut saya yang gereja harus benar-benar dicari PIC yang tepat dari dewan parokinya siapa sehingga bisa di-approach. Iya Ya. Pak. Terus kita harus tahu jadwal-jadwalnya, mereka ada kegiatan apa, ada bazar, mereka butuh support apa, silakan. Iya. Kemudian kalau di Gading Serpong, kita sekarang sudah kasih tahu gereja-gereja dan 12 RW itu boleh menggunakan fasilitas kita, ya kan, di hari Sabtu atau di hari Minggu dengan sistem perjanjian. Ya. Jadi itu salah satu benefit tambahan untuk RW-RW yang memang kooperatif, untuk gereja-gereja yang kooperatif, karena kemarin saya lihat pas saya jalan pagi banyak yang ngobrol-ngobrol, memang kalau hari Sabtu Minggu kan pada suka olahraga, ya. Kalau di Gading Serpong ini kebetulan fasilitasnya lumayan juga, jadi mereka bisa badminton, mereka bisa futsal, mereka bisa basket. Jadi tadi saya minta kepada Mem Santi untuk bisa koordinasi dengan Pak Hengki supaya nanti ini jadi benefit tambahan buat istilahnya partner-partner kita yang memang mereka berkontribusi cukup besar kepada penerimaan murid baru. Seperti itu. Jadi kita perlu komunitas-komunitasnya kita rangkul supaya mereka juga lebih sering datang ke Stella Maris gitu. Ya. Nah, mungkin di BSD boleh diterapkan juga ya Bu Uning ya. Ya, sudah mulai Pak. Kayak kemarin Minggu itu kita kerjasama dengan gereja Santa khusus kegiatan rekoleksi calon baptis bayi. Jadi saya bagi flyernya yang dari Rere, saya bagi setelah selesai. Nah,
Kenapa? Karena kan kalau baptis bayi itu kan masih anak-anak, jadi itu untuk lead yang ke depan gitu. Terus orang tua murid, lingkungan sekitar juga Sabtu ini akan misa di sekolah di Hall Omega, Pak. Mereka pesta lingkungan. Jadi para orang tua ini punya ide untuk berkegiatan di lingkungan di tempat kita, Pak. Itu, Pak. Halo? Bu nih, Yap. Bu, ide Ibu tuh bagus banget tuh yang baptis bayi itu. Ibu waktu baptis bayi itu kemarin jadi itu apa nitip ini nggak Bu, kupon-kupon gitu nggak Bu? Karena kan Oh, dulu kupon pernah tuh di enggak, karena kemarin saya minta Mbak Rene mana flyer yang bisa aku bagi, akhirnya flyer. Aku lupa kalau ada kupon-kupon misalnya Alfa gitu, Ih, Bu lupa. sayang banget Bu. Nih Tapi di GS kalau nih. datanya saya bisa minta karena kan apa namanya saya terlibat kemarin Romo Haris. Biasanya kalau Romo Haris itu langsung mewartakan masuk Stella Maris ya gitu. Waktu kami tugas kor guru-guru di Barnabas itu Romo Petrus juga mewartakan masuklah di sekolah Katolik di Stella Maris gitu. Jadi setiap kami berkegiatan dengan gereja itu pastornya pasti mewartakan. Kemarin cuma bagi itu Miss Citra yang apa namanya yang sudah ada di PMB, cuma lupa kalau untuk apa namanya kupon-kupon atau ini nanti Iya disiapkan Bu, aja. boleh Bu nextnya Ibu kasih kayak macam goodie bag aja tapi dalamnya ada kupon Stella Maris gitu. Soalnya dulu pernah kejadian di GS tuh kita kasihnya dari waktu lahiran, anak-anak lahiran tuh pernah tuh Miss Lydia ngebagi kupon-kupon. Ternyata disimpan sampai orang tuanya sampai anaknya mau masuk sekolah ditunjukin vouchernya tuh udah ngedemek apa gitu ternyata tapi ada gitu. Ya, nanti kemarin juga sama Mbak Rere udah diskusi gimana caranya dulu yang sudah pernah ada walaupun nggak ada hasilnya, tapi paling tidak mewartakan kebaikan Ya, Stella Maris menabur tetap ya Bu. berjalan. Oke, Iya, makasih Miss Citra. iya, makasih Bu. Ada yang lain masukannya? Cukup ya, silakan Pak Ari. Baik, Thank you, Rere. terima kasih. Selamat Terima kasih, Pak. pagi Pak Biar, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya juga melaporkan kegiatan yang dilakukan Admission Kani Serpong, update sampai 10 September ya, Bapak Ibu. Nah, ini action Kutu Open House kemarin, kami melakukan pematangan ads dan IG kawasan ya, untuk mendatangkan leads di Open House tanggal 7 September kemarin. Juga kita melakukan blessing dibantu dengan IT untuk konten-konten untuk Open House. Nah, ini juga kemarin ada kegiatan seminar for super parents. Ini mendatangkan hal yang positif, mungkin bisa mendatangkan program recommend a friend karena orang tua ini bisa sudah positif terhadap Stella Maris ya. Kita terus maintain super parent ini. Nah, kemarin ini kegiatan-kegiatan open house di 7 September. Nah, untuk preschool, primary, dan juga di sini ada junior dan IB. Nah, untuk progress report untuk 7 September kemarin open house itu preschool ya leadnya dapat 8, terus yang hadir 6, masih belum ada closing. Di sini kita follow up lagi untuk preschool ini untuk kita datangkan mereka itu supaya bisa trial class. Kita tetap maintain mulai dari kemarin kita follow up terus. Primary juga sama, di sini kami juga follow up untuk ditanyakan seperti apa kelanjutannya. Junior dan IB sama. Seperti itu. Kalau untuk IB ini satu yang tidak direkomendasikan karena anak kebutuhan khusus ya. Jadi tinggal 2 yang kami bisa follow up untuk kami maintain. Nah, ini proses yang satu masih proses mengumpulkan report dan tag. Nah, untuk conversion rate ya di sini sesuai ini ya, Bapak Ibu ya, kemarin sudah sempat dilaporkan. Oke, untuk rekap internal di sini nggak usah saya bacakan ya, Bapak Ibu sudah di sini sudah ini dari total leads internal 50, 49, dan 51. Dan memang kami masih approach untuk program internal ini supaya mereka lanjut di jenjang berikutnya. Nah, untuk target aktual di sini per 10 September, preschool kami targetnya 56, aktualnya 23, jadi masih di 33 ya.
primary 125, aktualnya 73, jadi kurang 52. Junior 90, aktualnya 84, kurang 6. IB kelas 11 itu 89, aktualnya 46, jadi kurang 43. Seperti itu. Total pencapaian kami dari 360 masih di 226, 62,7%. Jadi kurangnya kurang lebih di 134. Nah, target September kurang lebih 50. Kami mau coba kejar. Nah, untuk Agustus kemarin puji Tuhan itu kami closing 220 dan September ini baru 6. Kami coba approach ya untuk dimaksimalkan program closing di September ini. Dan levelnya untuk primary ini primary 3 dan junior 3 untuk closing di bulan ini. Nah, ini kemarin kita coba cari ya dari mana mereka closing khususnya eksternal itu yang tertinggi masih recommend of friend. Nah ini untuk recommend of friend setiap yang tanda tangan SKP orang tua itu kita tanya apakah ada teman atau saudara yang masih mencari sekolah gitu kan. Nah sini cukup membuahkan hasil. Kemarin juga ada dari sekolah pindahan juga dari sekolah Harapan Bangsa Motherland cukup positif di sini recommend of friend merekomendasikan teman-temannya. Kebetulan di sana lagi kondisinya kurang baik ya untuk PR satu sama lain jaga dengan sekolah jadinya ini momen untuk kita push mereka untuk merekomendasikan temannya. Yang kedua di sini memang sibling ini cukup banyak dan IG ini terbagi menjadi dua, IG Gading Serpong, IG Stella Maris juga ads seperti itu. Soalnya kami menelisir masih yang banyak yang menulis IG seperti itu. Dan SA di sini masih 9, nanti kita approach untuk bulan ini juga untuk bisa di-closingkan lagi dari list SA. Nah, kemarin kita visit ke gereja-gereja. Kebetulan yang gereja terbesar, banyakkan jemaatnya memang di sini itu ke Basilia. Kita ketemu Bu Event, dari situ koordinator tentang event dan tentang kegiatan-kegiatan di sana juga. Di sini ada temannya juga. Di sana sudah buka sekolah yang namanya Atmosfer Kindercare. Untuk siswanya belum banyak kebetulan. Ini kita push untuk kita kerjasama untuk jenjang lanjutan. Untuk tahun ini masih belum ada K2, lulusan K2, jadi masih di toddler sama nursery. K1, K2 baru tahun depan gitu kan. Nanti kita tetap maintain kerjasama dengan SA untuk khususnya di Brasilia. Dan juga kegiatan di sini nanti kita akan diundang untuk kegiatan open booth lagi di acara Natal nanti di bulan Desember. Untuk kegiatan di dekat-dekat ini belum ada, jadi kita tetap komunikasi dengan baik dengan mereka untuk kita bisa menyebarkan informasi. Tentunya juga kemarin beasiswa untuk sekretariat dan hamba-hamba Tuhan di sana kami juga sampaikan. Mereka merespon dengan baik untuk join di Stella Maris. Kita menjelaskan meskipun kita sekolah Katolik, tapi kita juga ada pendampingan guru Kristen seperti itu. Mereka menyambut dengan baik dengan ini. Kita datang ke sana. Juga kemarin kami membuat janji dengan Bu Lucy, RW Menagio. Ini sangat positif dari Bu Lucy. Kita tukar pikiran di sana untuk event-event. Kebetulan di bulan September dari Bu Lucy belum ada event sih. Nanti dia mengarahkan ke event di Natal, tapi nanti kita bicarakan detail itu mendekati untuk seperti apa kegiatan-kegiatan yang diharapkan di sana gitu kan. Kemarin pembicaraan masih dasar, masih ini belum matang semua. Nanti kita apa namanya kita deketin lagi, kita jalin komunikasi terus-menerus dan menyusul RW-RW yang lain. Kemarin sempat janjian sama belum janjian ya Pak di klaster Bapak ya untuk Pak biar seperti itu. Nah ini saya kepikiran untuk membawa di kegiatan-kegiatan klaster itu lebih fun foto kompetisi with family gitu kan. Nah ini mungkin kalau kemarin di tahun lalu kita membawa fun activity. Nah, ini mungkin butuh masukan ya dari Bapak Ibu semua. Kita akan membawa fun foto kompetisi di klaster-klaster itu. Jadi untuk range usianya usia 1 tahun sampai 12 tahun. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Di sini tujuannya untuk mendapatkan leads dan approach dan juga di mereka itu setelah Maret terlalu terdengar. Banyak kemarin ada fun activity, sekarang ada foto kompetisi itu
apa namanya cukup menarik buat mereka. Kita akan memberikan ketentuan-ketentuannya seperti ini Bapak Ibu ya, persyaratan foto, dan untuk penilaian seperti ini mungkin ada masukan juga. Jadwal lomba ini kurang lebih ya Bapak Ibu ya, ini kami baru ini tadi kepikiran kemarin karena selesai ketemu Bu Lucy seperti itu. Nah ini mungkin kita tidak batasi semua klaster, nanti kita bisa buat sampai di tahun ajaran selesai gitu kan, karena klaster ini butuh effort satu persatu, kita info, kita undang, dan setiap bulannya mungkin kita gantian bisa 2 klaster, 1 klaster, sehingga kita berikan hadiah-hadiah yang menarik. Nah ini juga kita akan menggandeng hadiahnya dengan kerjasama B2B, mungkin mereka juga punya voucher atau punya apa merchandise yang akan dibagikan untuk mereka yang juara. Dan untuk apresiasi untuk peserta yang ikut, kita akan bagikan goodie bag seperti itu, sehingga kita tahu rumahnya, nanti kita antar goodie bagnya, mereka seperti apa, nanti kami menjalin komunikasi, mungkin udah sekolah apa belum, mau tertarik nggak selama Maris, itu suatu cara untuk pendekatan ke mereka. Nanti tim admission yang akan membagikan goodie bag tersebut. Nah itu pendekatan untuk komunikasi ke warga tersebut. Nah nanti kita agendakan nanti mungkin ke klaster arah yang di klaster RW Samara, di sana juga kita akan approach ke sana seperti itu. Nah, kita juga plan masih September akan melakukan open house. Ini proses untuk desainnya posternya di tanggal 28. Itu aja. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Yang dari Ya, gereja mungkin ada masukan, Pak. ada ini enggak yang kira-kira menyambut dengan antusias? Di mana, Pak? Di klaster maksudnya? Di gereja. Gereja Pak. Tadi Oh, Basilia Pak. kemarin nyambut. Iya, kalau di Basilia kemarin antusias banget, Pak, karena kita juga maintain terus ke sana, yang gereja besar ya. Nanti gereja-gereja yang lain menyusul, Pak. Nanti minggu ini kita kejar juga gereja-gereja untuk yang memang kita lihat potensial leads yang dari kita. Seperti itu, gereja mana aja, itu yang kami sisir. Seperti itu, Pak Pian. Untuk paroki Alam Sutra kita juga masih rutin Pak untuk mengisi warta salusnya. Iya, Salus masih terus kita ini komunikasikan. Media Seperti itu. warta salus itu Pak, apa media komunikasi untuk seluruh umat di parokinya. Ya. Nanti yang namanya satu lagi di cas. Oke, jadi di September ini leads yang masih bisa hot leads yang di dari Serpong berapa ya? Tadi kalau di BSD kan 35, yang di Serpong berapa? Ya, kita sisa dari open house kemarin, Pak. Kita masih ini ya, masih push ya. Kita follow up juga. Kalau di data AIDA memang hanya 4, tapi di sini kita punya leads yang cukup banyak. Dari open house tanggal 7 September ada 25, Pak. Ya, ini yang kami approach di minggu-minggu ini, Pak, untuk kami kejar closingnya dari hasil open house. Mereka kan sudah menerima penjelasan dari kami, Pak, tentang kurikulum dan segala macam. Tinggal perbandingan nanti kita push mereka. Mungkin masih ada concern apa, nanti ngobrol dengan prinsipal, kami undang mereka untuk datang. Seperti itu, Pak Biar. Jadi Harapan dari sini masih ada closing lah. Dari eksternal ada 25, Pak. Dari internal masih ada 24. Jadi total masih ada 49 leads yang bisa di-follow up, Pak, untuk bulan September. Oke, kalau ini eksternal semua ya, berarti udah ya? Yang 25 ini Ya, eksternal, ini Pak. eksternal, Pak. Internal masih ada 24, Pak. Termasuk Oke. anak karyawan juga belum kita finalize ya. Oke. Ya, yang pasti pertama fokus dulu closing minggu ini bisa closing berapa? Yakin closing berapa Pak Ari minggu ini? Kita usahakan minimal 10, Pak. Oke. Jangan 10, kalau bisa 15 lebih bagus. Ya. Kita kejar, Pak. Ini kan Kita kejar, Pak. masih besar leads-nya. Fokus Ya, kepada yang kira-kira kejar, Pak. memang benar-benar ini, karena nanti kalau enggak diambil sekolah lain juga. Oh iya, betul. Betul. Ya.
sambil tetap tadi gerilya-gerilyanya itu tetap berjalan, ya. Nah, untuk yang gereja-gereja itu dipastikan juga ada event-event apa, ya, lebih dekat lagi dengan pengurus-pengurusnya dan dewan parokinya, Oh iya, ya, supaya memang baik. approach-nya benar-benar udah personal approach, ya, gitu. Terus tadi juga sama Siap, Pak. dilibatkan kalau misalkan memang penggunaan lapangan kita di hari Sabtu atau Minggu, silakan untuk di Gading Serpong, ya. Pak Tadi izin saya bertanya, sampaikan juga. ya, Pak, untuk penggunaan fasilitas itu berbayar atau gimana Pak ya untuk yang setelah Kita Maris kasih free aja supaya kami selama sambilnya clear gitu ke kita kasih free aja free selama aja ya. mereka masuk di dalam ini, ya kan. Makanya kan cuma hanya bisa digunakan hari Sabtu dan Minggu dengan sistem perjanjian, artinya jam-jam tertentu yang memang Oke, disepakati bersama, gitu. Pak, siap Pak. mau Menarik nambahin Pak, Pak, menarik, fasilitasnya menarik. selain auditorium ya Pak? Iya, lapangan basket, badminton dan futsal. Ya, kalau auditorium saya sewain soalnya. Lapangan olahraga ya, baik. Lapangan olahraga. Oh iya, siap mesti dulu. Ya oke, siap. Kami spill langsung Air Paguyuban. Mau event apa mereka Zumba bareng kah, olahraga bareng lah, mungkin welcome lah ya, seperti itu. Untuk multifunction bisa Pak Ari. Kalau auditorium kan banyak dipakai dulu, tapi kalau Oh multifunction siap di mem, siap, primary sama secondary kan masih ada. siap. Bekal buat kita banyak, senjatanya banyak, puji Tuhan. Ya nanti kita spill ke RW seperti itu. Thank you. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain? Paling perlu dipikirin ya Pak Ari, kalau misalnya dipakai warga di hari Sabtu Minggu, misalnya multifunction ada kegiatan makan atau apa, itu kan perlu tim CS ya, pembersihan lembur di hari Sabtu Minggu. Nah itu Ya, boleh dipikirin juga. ya mungkin kemarin sempat tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu kita mengizinkan SA menggunakan fasilitas futsal ya di primary ya. Itu mereka juga bukan bayar tapi mengganti biaya kebersihan. Mungkin konsepnya seperti itu mungkin Miss Lulu ya. Mungkin makanya kita sebarluaskan SA juga mungkin izin Miss Lulu Pak Pierre untuk SA juga bisa menggunakan supaya mereka juga Kalau school benar-benar recreation tadi, ada setelah Maris di ini. kalau Kalau school nggak kotor recreation, sih nggak Iya, Mem. apa-apa. Kalau cuma kayak lapangan mah nggak kotor kan nggak apa-apa. Cuman kalau multifunction misalnya ada makan, ya, minum. soalnya di dalam, ya, Oh ya, harus ada pembersihan ya sesudahnya. nanti kita Untuk school komunikasikan affiliation lebih dibuka aja lebih untuk detail ya. outdoor playground Pak Ari. Untuk school affiliation kalau outdoor playground sama water playgroundnya, tapi by appointment ya supaya bisa disiapkan ya. Iya, harus di ini siapkan dulu untuk water playground anunya. Oke, Mem, kita maksimalkan fasilitas kita untuk dipakai untuk SA sama warga ya. Baik, terima kasih untuk bekal-bekal untuk Kalau yang kami menurut sounding saya ke Pak luar ya. Ari, Itu menurut saya cukup Pak Ari menarik sih. Ya, idenya Pak Pierre itu yang tadi free free facility untuk digunakan di weekend ya, tentu aja by appointment. Bagusnya dibuatkan desainnya Pak. Jadi official pada waktu kita akan ya. kita bisa langsung sebarkan juga untuk RW-RW dan gereja tadi. Minta tolong Bu Rati nanti buatkan juga Baik, Mem. desainnya. Ya, Kalau Pak Ari, kalau baik, saya Mem. dan panitia menyampaikan, oh ya, karena yang membantu security juga membantu kan kalau ada banyak orang tentang ini. Jadi nanti mereka bisa berbagi konsumsinya, Pak. Gitu. Ya, Oke, baik. makasih. Terima kasih Bu Ning. Baik. Ada lagi Bapak Ibu masukan buat kami? Cukup, berikutnya. Cukup. Ya, oke. Terima kasih buat masukan-masukan, buat semangat untuk tim GS. Kita tanda 3 kali gitu tak? Kita tanda di mana? Oke, selamat pagi Ya, Pak makan, Ardian ada 3 dan tahun, teman-teman. Saya akan share. 3 kali, tiga baterai. Ya, silakan Bu. Ini ini
kemarin ya, karena saya cut off kemarin. Jadi September targetnya 1 bulan itu seperti ini. Saya breakdown tiap bulan itu 3 gitu ya. Jadi ya nanti sisanya berarti di minggu terakhir 3 tiap minggu. Resultnya kondisinya seperti ini. Masuk ke kampus-kampus. Ini untuk Jambi. Jadi masih juga ini kemarin handling untuk yang stage berikutnya. Satu-satu supaya bisa ketahuan cara handlingnya. Jadi ini K2 internal yang belum enroll, supaya nggak ilfeel gitu ya, karena kadang-kadang kalau di-push tuh malah mereka itu malah jadi nggak mau respon. Jadi dikabarin ada acara dan seterusnya seperti itu. Jadi dengan semua alasannya ini, jadi ini di-maintain langsung oleh host ya, Miss Regi, dengan kepala sekolah. Admission hanya di bagian administratifnya saja. Lalu ini yang sudah trial Jambi tapi belum closing, masih sama juga posisinya. Jadi saya mau statusnya itu per anak ya, jadi supaya ketahuan handlingnya itu mau diapakan gitu. Ini datanya. Ini masih ada trial class. Jadi kalau ini kan kemarin trial class tapi belum closing. Terus ini trial class baru, data baru ya yang sudah dijadwalkan untuk September ini. Seperti itu. Jadi saya pikir closing 3 untuk tiap minggu itu leads-nya itu tersedia gitu ya, masih visible untuk dicapai. Ini hot leads-nya. Jadi selain yang sudah trial, yang follow up, jadi selalu juga harus ada hot leads mana lagi yang akan disasar untuk dijadikan closing seperti itu. Jadi ada beberapa mapping seperti itu. Nah ini yang selain melakukan juga digital marketing juga dilakukan offline ya, flyering, canvassing, media promosi. Kalau di Jambi itu cukup banyak yang kegiatan ini. Saya tampilkan foto-fotonya yang bisa kelihatan ininya besar gitu ya. Main banyak foto-foto kecil-kecil, banyak banget. Nah ini next month targetnya. Jadi selain distribusi flyer, trial class dan seterusnya, media campaign. Karena untuk di cabang itu media campaign di MIG itu masih jadi channel utama ya. Kebiasaan mereka sukanya itu nengokin website seperti itu. Ini follow up leads-nya selain itu. Terus nanti ada rencana open house 28 September. Jadi memang tiap minggu seperti yang dilakukan di BSD ada kecil-kecil gitu ya. Ada follow up, ada trial class gitu. Jadi ada kegiatan kecilnya tiap minggu, tetapi ada selebrasinya, kegiatan besarnya untuk mengumpulkan orang yang masih punya alasan apa. Jadi ada alasan untuk undang di satu event tertentu. Ini open house-nya sudah dibantu Markom, dan ini yang saya selalu tekankan tiap hari, mereka harus posting rutin untuk story dan reels ya, karena ini yang bawa banyak peminat dibandingkan feed yang biasa itu ya. Jadi kalau dilihat ini cukup baik karena ini dikelola oleh kampus sendiri. Saya pikir timnya sekarang jadi semakin. Ini PIC-nya guru primary, Miss Nia namanya. Jadi yang bikin skenario, bikin skrip, terus pengambilan video, ngejahit dan seterusnya. Ya pasti tetap dalam arahan Markom. Tapi saya pikir tim internal mereka ini saya bilang cukup baik ya. Dan ini hasil yang nonton kalau dilihat ini, saya bilang cukup bisa bersaing ya dengan IG official kita. Itu. Ini masuk ke Pontianak, sama, jadi masih ada sisa data sibling. Ini satu persatu tiap minggu ada akhirnya yang closing ya. Jadi ini kesabaran, ketelatenan untuk nge-push dan menanyakan mereka kenapa dan seterusnya gitu. Kalau belum mau sekolah, banyak program feeder di bawahnya yang mereka bisa join dulu untuk kenalan dengan Stella Maris. Ini trial class di September, jadi masih ada hot. Satu diantaranya ada closing. Ini jadi yang hot ini masih progress untuk di follow up seterusnya. Jadi saya datanya itu memang mau detail per anak.
Ini kemarin ada baru ya, promo baru, kita ganti spanduk biar gak bosen gitu ya. Ini juga dibantu Markom. Lalu ini yang tadi saya sempat sounding ke Pak Pierre ya, mau ada gala dinner khusus untuk RAF. Memang tidak banyak karena mau bikinnya eksklusif, 15 orang tua, dan ini ketua yayasan dari Pontianak pun memang pengen hadir gitu ya. Ya, dan ada komite, maksudnya ini parents komite ya. Jadi ngobrol, memberikan benefit seperti itu. Jadi pokoknya benefit lah ini kerjasama tapi dengan Bening Skincare Pontianak seperti itu. Harapannya ini bisa juga jadi salah satu channel yang cukup kuat gitu ya. Karena di RAF di Pontianak ini cukup rame gitu ya, cukup banyak mendatangkan closing kalau melihat datanya. Jadi ini lagi di maintain. Ini di hotel ya, Hotel Transera Hotel. Itu. Ini rundown-nya. Lalu next month targetnya seperti ini. Jadi school afiliasinya kemarin juga Miss Irma ya, karena TK-TK baru bermunculan yang belum punya SD, masih standalone. Jadi ini juga salah satu target yang mulai rutin datangin oleh Miss Irma, Principal Primary ya. Baby Club ini di bawah Principal Preschool, seperti itu. Ini Customer Week, ini acara event kampus. Ini desainnya udah jadi ya, kemarin waktu data ini masuk, masih tunggu desain, jadi ini progresnya seperti itu. Sama juga saya tekankan juga ke mereka untuk selalu update Reels dan Story, karena itu sekarang kalau algoritmanya yang dimakan gitu ya sama sistemnya Instagram seperti itu. Pembaru yang paling terakhir itu kalau dulu kan hashtag feed gitu. Kalau sekarang itu hashtag tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu story dan reels. Makanya saya bilang ini kelihatan banget dampaknya di peningkatan follower dan di engagement ya, di atas KPI yang disyaratkan seperti itu. Nah, itu lalu masuk ini ke Karawaci. Ya, Karawaci leads-nya belum terlalu banyak minggu ini ya. Ada 4 yang warm, 1 yang full. Jadi masih ini berjuang. Karawaci juga kekuatannya adalah DMIG. Ini dilakukan rutin setiap hari sama. Lalu ini admission-nya, jadi tiap hari itu ngajak ngobrol 1 atau 2 mami waktu bubaran, mendekatin untuk program RAF seperti itu. Jadi pendekatannya itu personal, benar-benar 1 mami diajak ngobrol, besok ganti mami lagi seperti itu. Jadi modelnya seperti itu, dan ya mulai ada gerakan untuk pasukan RAF-nya. Saya harap ini nambah channel selain dari DMIG seperti itu. Ini yang tadi juga sudah saya disampaikan ya sedikit di meeting pagi, Markom sounding ke Pak Pierre. Jadi ada 3 hal ini. Untuk daycare-nya sudah mulai berjalan, sudah ada 8 siswa baru. Jadi sekarang sedang saya atur ulang kondisi ruangannya supaya lebih proper dan menyenangkan. Karena sekarang kondisinya masih seperti Sunnyville awal, kasurnya masih digelar gitu ya, belum ada bed-nya, susun 2 dan susun belum, masih sangat sederhana. Kita mau capek minimal 10 lah, terus nanti kita baru mau ada improvement di ruang daycare. Itu. Ini masuk ke Sunnyville. Jadi kemarin ya ini target sibling ya. Jadi masih ada sibling dan ini levelnya sebenarnya di toddler semua sudah trial dan siklusnya, sudah ada yang closing, masih ada yang follow up dan seterusnya. Jadi dari sibling ini sebenarnya saya masih punya tabungan ya untuk masih bisa mendapatkan closing. Lalu ini leads warm yang kalau minggu kemarin tuh warm, hari ini ya posisinya harusnya jadi naik jadi hot atau mau jadi apa seperti itu. Jadi pergerakannya tiap minggu gitu warm, hot, lalu mau apa. Ini yang trial class yang kemarin sudah ada. Ini yang sudah daftar minggu sebelumnya ya, karena dari berdasarkan open house kemarin nanti ada penjelasannya. Ada lagi yang mau trial class seperti ini yang sudah daftar minggu-minggu sebelumnya, sudah diaturkan seperti itu. Nah, ini baby class, jadi nanti 27 September ya. Jadi kan kalau minggu kemarin itu kita open house dengan dental, minggu ini nanti ada super nanny, minggu depannya lagi nanti ada parents tetapi yang program konsultasi 2 jam, lalu minggu terakhir itu nanti
khusus untuk yang baby club ini. Dan first step itu biasanya mami ajak mami yang lain 27 September dan ini biasanya kerjasama dengan GWK Medika seperti itu. Jadi hubungannya seperti itu supaya tiap minggu tetap ada kegiatan. Dan kemarin Pak Pierre juga sempat tanya kenapa harus hari kerja bukan hari Sabtu. Pernah juga sudah dicoba hari Sabtu, tapi apa namanya mereka itu minta punya alasan gitu untuk trialnya Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadi kemarin saya sih coba gitu melihat dampaknya kalau dibuat itunya di hari kerja maksimal tuh hari Jumat. Jadi mereka nggak punya alasan lagi ngeles. Oh nanti tunggu sekolahnya jalan ya baru kita mau trial. Jadi maunya itu hari itu juga. Jadi untuk guru-guru sekarang lagi ramai di toddler dan nursery. Saya waktu minggu lalu datang ke sana. Mereka itu siap dengan lesson plan untuk bila ada anak trial. Jadi mereka itu punya lesson plan apa ya? Plan B lah istilahnya gitu ya. Bila ada anak yang harus trial. Jadi nggak kagok, nggak bingung gitu. Jadi harus setiap saat ready untuk trial seperti itu. Untuk yang mempercepat prosesnya. Ini yang kemarin dibantu oleh Markom ya kerjasama. Udah 2 kali ini ya cukup mendatangkan apa ya crowd ya dan sebenarnya leads-nya itu cukup kualitas gitu ya. Kemarin ada dapat registrasi itu ada 6 yang daftar, yang registrasi ya, bukan yang DM atau langsung telepon, tetapi ada 2 yang walk in on the spot. Ini 2 langsung trial, jadi 2 itu menyatakan tertarik di care, jadi mau coba dalam 1-2 hari ini untuk menyiapkan anaknya. Lalu selain yang 2 ini masih ada 2 lagi yang hot yang mau di follow up lebih lanjut untuk dijadwalkan untuk trial seperti itu. Jadi kalau dilihat ya dari 8 ini ada 6 saya pikir konversinya sih cukup baik gitu ya. Maksudnya kualitas leads-nya seperti itu. Harapannya nanti juga pada saat acara-acara berikutnya juga seperti itu sih. Nah, ini saya targetkan ada yang closing 3 di minggu ini seperti itu. Ini yang terakhir yang belum dimasukkan ya, yang tadi yang acara baby club karena masih di minggu terakhir. Tapi ini jadwal tiap minggunya untuk 1 bulan ini sudah rapi, sudah dikeluarkan semua. Seperti itu update dari cabang-cabang all branches. Teman-teman kalau ada ide masukannya ya silakan. Thank you. Ini saya stop share ya. Ya. Silakan apakah mungkin belum ada pertanyaan? Apa Bu Rati mau present sekilas? Itu nggak ada present. Cuman mau reminder aja ke teman-teman. Untuk yang event tanggal 21 ya, Mitere. Tadi masukan dari Pak Pierre, kita kan jam 9 sampai jam 10. Pak Pierre minta bisa nggak dijadiin 2 jam, jam 9 sampai jam 11. Nanti kita coba diskusiin. Lalu ya, karena takutnya begitu 1 jam mereka kabur cuma ikut itu aja. Terus yang kedua, saya juga lagi mau nanya ke Tes Bakat Indonesia, kira-kira kita dapat free trial berapa? Ya, gitu. Lalu update lagi untuk ads dan untuk desain, kembali mau reminder ke teman-teman untuk bisa mengikuti SOP-nya seperti desain diusahakan H-14 ya bulan ini paling bagus H-14, tapi yang maksimal banget maksimal apa minimal H-7. Lalu untuk desain juga SOP-nya H-3 kita bantu untuk diikuti gitu ya, dengan revisinya juga 3 kali. Jadi membuat efisiensi waktu apalagi di periode kita Agustus September ini banyak banget desain yang masuk. Itu aja dari saya. Kalau ada apa-apa seperti biasa kita bisa langsung tektokan direct saya. Mohon maaf suaranya seperti ini. Terima kasih. Iya, Bu Ratih, aku tadi ingat waktu feedback dari Pak Pierre,
yang masalah besok ya, yang acara yang di BSD yang cuma 1 jam. Sebenarnya kejadiannya mirip ya dengan Sunnyville kemarin hari Senin. Itu kan sebenarnya ya memang di locknya cuma 1 jam ya, jam 10 sampai jam 12, jam 11 sampai jam 12 lah, gitu ya, cuma 1 jam. Cuman kemarin saya minta revisi di desainnya, itu kita bukanya mulai jam 9 pagi gitu. Karena itu kan event ya, event di dalam satu event admission besar. Jadi pagi itu dilayanin dulu, ditawarin trial dulu atau mau ke daycare dulu, dipamerin segala macam. Terus nanti terakhir bonusnya itu periksa gigi gitu. Karena periksa giginya kan memang udah dibantu ya karena B2B ya, waktunya sudah di lock tertentu. Tapi pagi itu jadi malah bisa sempat chit-chat, ngobrol dulu dengan parents yang memang pengen datang pagi. Karena kemarin seperti yang tadi disampaikan kekhawatiran Pak Pierre, nanti kalau dibilang jam 11 gitu, orang tua baru datang setengah 12, pikirannya cuma dental care, tapi kita nggak sempat untuk ngomongin event yang lain, atau waktunya mepet, mereka cuma fokusnya, oh saya nggak butuh dental care gitu. Tapi kalau ini kan kita bisa ceritain macam-macam, dental care hanya bagian. Nah, ini sih saya share pengalaman di Sunnyville kemarin, dan ya kalau dari lihat animumnya sih kualitas yang datang sih cukup baik. Semoga bisa di follow up. Ini share aja, kalau tadi sih saya keinginan karena feedback Pak Pierre ya tadi pagi ya. Kalau bikin itu stretch gitu. Pak Pierre tuh bilang karena acaranya misalnya jam 10-11 sebenarnya jam 9 pembicara juga baru datang, tapi at least takutnya kalau kita real benar-benar sejam naruh situ, mereka datangnya tuh benar-benar buat acaranya doang, misalnya. Nah, tapi PRB tidak memiliki waktu untuk bisa approach gitu, sehingga yang kita tulis di bannernya saya lagi revisi, nanti saya kasih di slide dulu, lihat ya. Untuk kita ganti materinya itu ceritanya dipanjangin sehingga orang pas datang kita masih bisa approach dulu gitu, seperti itu aja dari Markom. Terima kasih. Oke. Yang pasti kita harus kerja kompak nih. September persaingan sudah semakin berasa. Semua sekolah sudah buka. Jadi saya minta kerja kompak, kerja cerdas, kerja kreatif. Kita usahakan maksimalkan semua event-event. Terima kasih, saya lihat eventnya semuanya sudah bagus. Tinggal dipastikan aja bahwa kalau ada event-event memang yang hadir banyak, viral, bisa viral juga. Jadi artinya kita butuh partisipasi semua pihak, baik dari murid, guru, orang tua murid, ya, dan semua staf yang ada di Stella Maris. Ya, semoga di September ini kita bisa juga membuahkan hasil-hasil yang baik. Ya, saya sih tetap optimis, sekitar 70-80 lagi murid untuk BSD dan Gadis Serpong bisa tercapai. Ya, Amin. terima kasih semuanya. Happy Tuesday. Ya, terima kasih Pak. Pak. Thank you. Terima kasih Ya, Pak. Pak. God bless you. Biar Bapak Ibu semua, God bless, sehat-sehat semua.